So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Asus Zenfone 11 Ultra, smartphone flagship dari Asus yang harganya ini anjlok banget ya. Waktu awal rilis, harga dari Zenfone 11 Ultra ini itu mulai dari 11 juta. Itu 5 bulan lalu. Nah, sekarang di awal bulan Desember 2024, harga ofisialnya ya, ini jadi 8,5 juta aja. Lebih murah lagi kalau kalian cari di online marketplace, ada yang jual di angka 7 juta, bahkan aku kemarin sempat lihat ada yang jual di angka 6 jutaan. Ya, nggak heran sih. Mungkin ini karena produknya kurang menarik minat pasar Indonesia ya. Makanya Asus tuh sampai jor-joran ngejual smartphone-nya yang satu ini. Jujur aja yang buat aku pribadi itu kurang sreg sama HP ini, itu mulai dari desainnya dulu nih ya. Ini hal sepele yang kadang dicuekin, tapi jadi penilaian paling pertama kalau kita ngebahas smartphone. Desain dari Zenfone 11 Ultra ini itu kelihatan banget udah keluar dari lane desain Zenfone sebelum-sebelumnya. Dulu Zenfone terkenal mungil dan powerful. Sekarang bodinya ikutan bongsor, mirip kayak HP gamingnya yaitu ROG. Bentuk kameranya ini juga aneh. Desainnya nggak enak banget buat dilihat. Terus bumnya juga tebel ya, jadi kalau nggak dipakein case ini bakal rawan banget buat lecet. Untuk frame body warnanya hitam nih buat varian warna biru yang aku pakai sekarang ini. Ini cukup kelihatan maco ya, cocok lah kalau dipakai sama cowok-cowok. Di sisi atas smartphone ini itu ada lubang mic, di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power, di sisi kiri ini polosan aja, sementara itu di sisi bawah ada lubang mic, lubang charging USB-C, SIM tray slot yang jenisnya ini dual nano SIM, terus ada speaker yang jenisnya ini stereo, di mana speaker yang satu lagi jadi satu sama earpiece-nya, sama tentu aja ini masih disediain port jack audio 3,5 mm. HP ini tentunya juga udah dilengkapi dengan NFC ya, dan ada IP rating IP68 yang artinya smartphone ini tahan sama debu dan air. Lanjut kalau buat layar, panel yang dipakai ini LTPO AMOLED, resolusinya Full HD Plus 1080x2400 pixel dengan size layar yang ada di 6,78 inci. Buat layarnya ini udah support HDR10, jadi ya buat nikmatin konten ini di layarnya udah cukup nyenengin. Refresh rate-nya ini juga udah up to 144 Hz buat gaming, sama scrolling-scrolling biasa ini 120 Hz. Jadi buat dipakai ya ini kerasa mulus lah buat dilihat. Untuk desain layarnya ini nggak terlalu spesial, hampir sama rata buat bezelnya, cuma nggak yang tipis-tipis banget kayak layar HP flagship lainnya. Dilihat dari depan juga nggak terlalu mewah, tapi sih buat aku pribadi kualitasnya ini udah lumayan oke lah. Overall buat layarnya lagi-lagi jangan mentingin estetika ya, ini cuma bagus di kualitas layarnya aja. Desainnya not. Lanjut kalau buat performa, Zenfone 11 Ultra ini itu pakai chipset Snapdragon 8 Gen 3. Ini chipset kelas flagship yang rilis akhir tahun lalu, setelah sekarang penerusnya ini udah muncul yaitu Snapdragon 8 Elite. Buat skor Antutu sendiri ini ada di 2,1 juta. Ini angka yang masih tinggi banget ya buat sekarang. Buat pilihan storage sendiri ini ada dua pilihan, yaitu 12256GB dan 16512GB. Buat dipakai main game Mobile Legends ini dapetin settingan rata kanan ya, alias Ultra. Di game ini bisa dapat 120 fps, aman lancar tanpa adanya kendala sama sekali. Frame drop ya sempat ada tapi nggak signifikan dan ya nggak berasa lah ketika udah asik main. Lanjut kalau buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ini ada di Smooth Extreme Plus sampai HDR Extreme. Di settingan smoothnya ini bisa dapat 90 fps lancar dan nggak ada kendala sama sekali ya. Di settingan HDR Extreme-nya ini juga lancar buat dapetin 60 fps dan dapetin grafik yang bagus banget. Buat gyro pastinya udah hardware yang bikin pengalaman mainnya ini makin tambah enak. Kalau buat Genshin Impact ini di settingan highest-nya bisa dapat 60 fps ya. Cukup lancar, cuma beberapa kali ya ketika cukup lama main fps ini diturunin ke 50 fps. Mungkin ini karena biar ngejaga suhunya biar tetap adem ya. Tapi sih selama main ini udah enak banget dan gak berasa lah fps dropnya karena turunnya itu cuma ke 50 fps. Overall sih performa gamingnya udah cukup mumpuni buat ukuran smartphone flagship. Emang bukan yang keluar banget naganya, tapi ya masih bisa diwajarin karena ini bukan smartphone gaming. Nah kalau buat dipakai main game aja udah enak, tentunya ya buat sekedar aktivitas harian aja sih ini udah aman ya. Buat multitasking ini juga udah enak karena kapasitas RAM yang dikasih ini juga udah gede-gede. Buat baterai Zenfone 11 Ultra ini itu punya kapasitas baterai 5500 mAh. Dengan pakai WiFi only buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 4%. Main sosmed scrolling Instagram selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 5%. Dan buat main game Mobile Legends selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 16%. Sementara itu buat kecepatan ngecas ini ada di 65 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 45 menit aja.
Buat sistem operasi Zenfone 11 Ultra ini itu pakai Zen UI dengan basis Android 14. Untuk update sendiri Asus ngejanjiin buat dapat 2 kali Android update dan 4 tahun security patch. Untuk tampilan tentunya ini bersih, emang nggak cakep, tapi tampilan gini tuh ngebuat HP-nya bakalan kerasa super enteng. Oke, dan terakhir kita membahas soal kameranya. Jadi buat kamera Zenfone 11 Ultra ini tuh pakai setup triple kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel dengan gimbal OIS, terus ada kamera ultrawide yang punya resolusi 13 megapiksel dan ada kamera tele 3 kali optical zoom yang punya resolusi 32 megapiksel yang juga udah ber-OIS. Sementara itu buat kamera depan ini resolusinya 32 megapiksel. Buat hasil jepretan ini cukup oke, tapi enggak ya buat kamera ultrawide-nya. Kelasnya kayak udah beda gitu. Ultrawide itu berasa kayak kamera kelas mid-range yang kalau dijajarin sama kamera utama dan telenya ini berasa anjlok. Cuma kalau lihat hasil jepretan kamera utamanya, ini sih udah kelihatan cakep ya. Detailnya bagus, dynamic range juga oke. By the way, ini agak mendung ya pas lagi foto karena ya emang lagi musim hujan. Dan buat warna ini nggak ada boost yang gimana, jadi ya kesan natural itu masih bisa didapat. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto berikut ini. Oke, ini perekaman video dari Zenfone 11 Ultra direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Sini kita bisa pindah-pindah lensa ya. Ini lensa ultra wide, lensa utama, dan yang ini lensa tele 3 kalinya. Cuma perpindahannya di sini nggak smooth ya, jadi kayak langsung patah gitu. Biasanya kan kebanyakan HP flagship itu kalau misal pindah lensa udah smooth ya. Cuma di sini belum, sayangnya itu. Cuma untuk hasil perekamannya cukup oke lah. Kestabilan gambarnya juga bagus. Nah, ini Full HD 60 fps nya. Pindah-pindah lensa juga masih bisa. Set. Nah, ini yang 3 kali, 1 kali, dan ini yang ultra wide. Agak jomplang ya ultra wide nya tuh. Oke, seperti ini. Lanjut, ini ada 4K 30 fps. Di sini tuh nggak bisa tele ya, jadi cuma kamera utama sama ultrawide aja. Ini ultrawide-nya. Ini ini kamera utamanya. Dan kalau di zoom ini zoom digital, mentok sampai 4 kali aja kalau di 4K ini. Oke. Coba kita pakai jalan seperti ini. Lanjut, ini ada 4K 60 fps. Ini cuma bisa kamera utama aja. Sebenarnya ada juga 8K 24 fps, tapi kayaknya nggak usah kita coba lah ya. Ini di 4K 60 nya kamera utama hasilnya kayak gini. Yang agak disayangkan buat kamera depan ya, ini cuma bisa Full HD 30 fps, jadi nggak ada opsi yang lebih tinggi. Full HD 60 fps pun nggak ada. 4K 30 apalagi nggak ada. Ya, hasilnya seperti ini, Full HD 30 fps nya. Kalian bisa nilai sendiri buat kualitasnya, dan kualitas audionya kalian juga bisa nilai. Sekarang kita bakal pakai jalan, hasilnya seperti ini. Kalau tangan dijauhin kayak gini. Backlight seperti ini. Oke, jalan lagi. Ya, kurang lebih kayak gitu. Kalian bisa nilai sendiri untuk kualitasnya. Kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya dengan harga online marketplace yang mulai dari 7 jutaan aja, tentu aja HP ini tuh bakal super worth it sih. Bahkan dengan harga official yang ada di 8,5 juta aja, HP ini juga masih terbilang worth it lah kalau dibandingin sama HP-HP di kelas harga yang sama.
Ya mungkin Asus sadar ya, ini smartphone tuh kali ini cukup gagal, nggak kayak Zenfone 10 yang bahkan setelah 1 tahun, waktu itu harganya masih kejaga dengan stabil. Dan menurutku ini murni karena kesalahan desain aja sih. Karena Zenfone yang kita kenal itu HP compact yang desainnya cakep, nggak gede gini yang desainnya tuh lebih kayak HP gaming. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.